kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Memiliki rumah tentu merupakan impian bagi banyak orang, termasuk bagi generasi milenial. Namun harga properti yang kian hari kian mahal menjadi tantangannya. Impian para milenial untuk memiliki hunian idaman pun semakin sulit tergapai. Terkendala harga hunian rumah yang terus tak terkejar, baik tapak maupun apartemen. Harga rumah di kawasan DKI Jakarta rata-rata di atas 1,5 miliar rupiah. Sebagai contoh, di Jakarta Selatan, rata-rata seharga 1,5 miliar rupiah untuk ukuran 120 meter persegi, tergantung dari lokasinya. Untuk di kawasan elit seperti Kemang, Pondok Indah, Kebayoran Baru, harga termurah berada di 20 hingga 50 miliar rupiah. Bahkan ada yang mencapai triliunan. Bergeser ke Jakarta Pusat, untuk di kawasan elit Menteng, harga rumah pun dibanderol mulai dari 20 miliar rupiah. Sama halnya di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Rata-rata harga rumah di komplek perumahan mulai dari 1 miliar rupiah. Untuk di Jakarta Barat, memang masih ada sejumlah rumah seharga 400 jutaan rupiah. Tetapi hanya seluas 30 meter persegi. Dengan lokasi pemukiman yang sempit, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Saya Gagas, bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang digital. Perjalanan ke kantor untuk bekerja hanya 20 menit dari tempat saya ngekos di daerah Tamrin. Kos, inilah biaya pengeluaran terbesar saat ini. 2 jutaan per bulan, fasilitas dengan tempat tidur ukuran single, kamar mandi di dalam, ada shower, AC, TV LED 32 inch, lemari, wifi dan air minum isi ulang. Kalau dihitung-hitung, 2 jutaan per bulan selama setahun, mungkin sudah terkumpul 24 juta. Seharusnya bisa nih buat DP rumah. Meski gaji di atas UMR Jakarta, DP 20 jutaan secara teori dapat rumah di pinggir Jakarta. Melihat kondisi saat ini, saya mempertimbangkan untuk membeli rumah sebelum menikah. Punya rumah tentu merupakan impian bagi semua orang, termasuk generasi milenial. Namun harga rumah yang kian hari kian mahal jadi tantangannya. Impian para milenial untuk punya hunian idaman pun semakin sulit tergapai karena harga rumah semakin tak terkejar. Mau rumah tapak, apalagi apartemen. Jadi masyarakat tidak punya pilihan lain selain membeli rumah di pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor, Cibubur dan sekitarnya, karena harga rumah mulai dari 200 juta rupiah. Kendala untuk mendapatkan rumah juga telah dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani melihat generasi milenial akan semakin sulit punya rumah karena kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan. Yang antre membutuhkan rumah, apalagi Indonesia demografinya masih relatif muda, artinya generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, maka kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka berumah tangga, mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Karena mereka butuh tapi cannot afford. Purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi. Sehingga mereka akhirnya end up dengan either tinggal di rumah mertua atau dia nyewa. Gaji dan harga rumah, dua hal yang menjadi persoalan umum yang dihadapi generasi milenial saat ini, yaitu kenaikan harga rumah nyatanya tak sebanding dengan kenaikan gaji. Masalah finansial yang sering dialami oleh generasi milenial, usai terima gaji, beberapa hari kemudian sudah habis tanpa sisa. Lonjakan harga rumah yang terjadi tiap tahun pun perlahan mulai tak terkejar. Sebagai contoh,
harga rumah tapak di Jabodetabek setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata 10 hingga 15%. Sementara upah minimum regional atau UMR di area ini mengalami kenaikan hanya sekitar 8%. Berdasarkan data Rumah.com Indonesia Property Market Index pada kuartal 3 tahun 2022, indeks harga rumah sudah meningkat 10% sejak 3 tahun terakhir. Meski sempat mengalami perlambatan akibat pandemi pada 2020-2021. Namun tren peningkatan harga kembali berlanjut mulai awal tahun 2022 ini. Indeks harga properti nasional pada kuartal 2 tahun 2022 naik sebesar 3,2% dari kuartal sebelumnya atau naik sebesar 5,7% secara tahunan. Sementara itu jika dilihat dari keseluruhan wilayah di Indonesia, kenaikan lebih besar terjadi di area Jabodetabek, di mana kenaikan harga mencapai 11,5% di Tangerang Selatan, 24,5% di Kabupaten Tangerang, 8,5% di Kabupaten Bogor, dan 7,5% di Kota Depok. Harga rumah yang tak masuk akal ini pun sejalan dengan data Kementerian PPN atau Bappenas. Saat ini harga rumah di kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan Denpasar lebih mahal dibandingkan kota besar di negara maju seperti di New York, Singapura, dan Yokohama. Hal ini terlihat dari rasio harga rumah terhadap pendapatan penduduk yang tinggal di kota-kota besar dunia tersebut. Berdasarkan data kondisi perumahan perkotaan 2020, Bandung memiliki rasio 12,1, Denpasar 11,9, dan Jakarta 10,3. Sedangkan rasio di New York hanya 5,7, Singapura dan Yokohama 4,8. Masih berdasarkan data Bappenas, rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni masih terhitung tinggi, yakni 36,76%. Kemudian rumah tangga perkotaan yang tinggal di rumah dengan banyak anggota keluarga sebesar 9,24%. Sedangkan rumah tangga perkotaan yang tidak memiliki rumah sama sekali mencapai 24,52%. Dan rumah tangga perkotaan dengan sanitasi tidak layak sebanyak 16,34%. Dari data ini membuktikan akan semakin sulit bagi milenial maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah di area perkotaan. Sehingga banyak dari mereka lebih memilih untuk sewa atau satu keluarga dengan banyak anggota yang tinggal di satu rumah atau perumahan murah dengan kualitas tidak baik. Meskipun masih ada hunian yang harganya terjangkau, tetapi lokasinya biasanya berada jauh dengan perkantoran. Hal inilah yang membuat generasi milenial harus menimbang antara cicilan kredit rumah dengan biaya transportasi yang dikeluarkan setiap harinya. Kurang lebih ya 22 kilo ya, lumayan ya, karena kita ngambil rumah yang agak di pinggir biar cicilannya lebih ringan seperti itu. Kalau daerah kota pasti udah jelas lebih mahal. Kalau suami kerjanya di Tangerang, Mbak. Sekitar lebih dari 400 km kayak Mbak. Lagi juga suami pulangnya jarang, Mbak, soalnya kan jauh juga ya. Mau ngambil perumahan di Jakarta juga kan harganya juga lumayan banget, Mbak. Saya udah sekitar kurang lebih 1 tahun di sini. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya udah bisa untuk di tengah pandemi kayak gini kan untuk finansial agak berat. Ya, jauhnya anggaran dari harga rumah di perkotaan membuat sebagian orang terpaksa membeli rumah jauh di pinggiran kota. Sehingga bagi mereka yang bekerja di pusat kota harus menghabiskan waktu lebih lama untuk di perjalanan. Perjalanan di jam sibuk pun diwarnai kemacetan lalu lintas, apalagi di kawasan ibu kota yang kemacetannya semakin kronis. Polda Metro Jaya mencatat angka kemacetan di Jakarta pada pagi hari mencapai 54%, di mana diperkirakan kemacetan jalan ini telah menimbulkan kerugian negara sekitar 71 triliun rupiah setiap tahunnya. Adanya kerugian inilah yang memicu wacana perubahan jam kerja di DKI Jakarta menjadi lebih siang dan pulang lebih malam.
Namun pengaturan jam kerja bagi para pekerja DKI untuk mengurangi kemacetan ini masih sebatas usulan dan harus dipikirkan matang. Pasalnya saat ini armada transportasi publik yang tersedia belum mencukupi secara maksimal. Selain itu ada kekhawatiran dari para pelaku usaha yang sedang mempertimbangkan produktivitas pekerja akan berkurang. Apalagi jam kerja pada malam hari biasanya hanya menyisakan sedikit tenaga kerja. Belum lagi dari sisi kesehatan para pegawai.